Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Mengawali majelis kita pada kesempatan pagi ini, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita berdoa memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kembali pembacaan Kutaib Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemarin kita sampai pada pembukaan, baru tiga baris yang pertama, ya. Ngopi berapa ini? Wajib 50. Ya, berarti ada yang nggak megang ya? Ada. Alhamdulillah, Quran cekul. Oh, jangan alhamdulillah, harusnya saya dulu yang pegang gitu ya. Saya yang pegang, saya pengen ikut baca gitu. Yang nggak megang hard copy-nya mungkin ada soft copy-nya ya. Silahkan. Saya hampir yakin semua punya Android di sini. Ada yang nggak punya? Ada Pak? Nggak punya Pak? Alasannya kenapa Pak? Oh gitu ya, malu pakai kacamata, harus pakai sambung gitu ya. Ya, apa-apa ya. Berarti yang beliau ini harus baca yang ini, yang tanpa alat sambung, ya, supaya nggak membuka handphone. Mungkin ada, kok punya saya nggak bisa dibuka gitu, kuotanya nggak ada ya, jadi harus isi kuota juga. Kita lanjutkan baris yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullah. Penulis atau penyusun kitab ini berkata, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada beliau. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyina wa imamil muttaqina. Membuka kutaibnya, tulisan ini atau risalah ini, mengikuti sebagaimana yang dibiasakan oleh Nabi SAW di dalam khutbatul hajjahnya. Beliau pun membukanya dengan syahadat yang kedua, wa ashhadu, dan saya bersaksi. Persaksian itu adalah sesuatu yang dilihat. Kalau kita, mungkin ada sebagian yang asik ngikutin persidangan yang lagi viral ya, maka dihadirkan saksi-saksi. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tahu, menyaksikan ainian dengan matanya. Itu persaksian. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah, di sini kita berjarak 1400 tahun yang lalu. Sekarang kan 1400 lebih kan hijriahnya. 1443, 44 hijriah. Kita berjarak 1444 hijriah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini kita mempersaksikan. Apakah kita pernah melihat beliau? Belum. Pernahkah kita berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak pernah. Atau melihat gambarnya? Itu pun belum pernah. Tidak ada gambaran di dalam otak kita seperti apa beliau, kecuali kita membacakan atau kita membaca hadis-hadis Nabi yang merekam bagaimana visualisasi beliau. Maka ada kitab namanya kitab apa?
Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu menjelaskan, mengilustrasikan secara detail bagaimana sahabat itu merekam fisik beliau, dari rambutnya, dari postur tingginya, dari sampai keringatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita di sini belum pernah berjumpa dengan beliau. Lalu kita mempersaksikan beliau. Nah, ini pondasi yang sangat kuat yang harus kita miliki, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita. Al-haqqu mir rabbina fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah yang bersumber dari Allah. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang ragu. Maka di sini kita ikut mempersaksikan anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad. Siapa Muhammad ini? Banyak orang yang dinamakan dengan Muhammad. Sampai di STTD Albiru saja sudah ada berapa Muhammad. Muhammad As-Siddiq, Muhammad Ruwaifi, ya banyak. Tapi yang dimaksud Muhammad di sini adalah Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, dan seterusnya sampai nasabnya bersambung kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Kita menyaksikan beliau. Artinya apa? Persaksian ini tidak harus dengan mata. Tapi persaksian di sini adalah sebuah ikrar, sebuah pengakuan Muhammadan, bahwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ini adalah abduhu, hamba Allah. Ya. Jadi kita tidak membutuhkan bukti yang langsung kita lihat sendiri, tapi kita sebagai golongan, sebagai umat beliau yang begitu panjang berjarak dengan beliau, maka persaksian itu hanya dibutuhkan dengan pengakuan, ikrar. Dari mana kita mengetahui beliau itu adalah hambanya, beliau adalah rasulnya? Maka Allah mengatakan al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengetahui perkara-perkara dari Allah? Dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah wahyu. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tidaklah mengucapkan sesuatu melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka persaksian kita, pengakuan kita, ikrar kita itu adalah dilandaskan karena pengetahuan kita kepada Al-Quran, pengetahuan kita kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengakuan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Apa landasan hukumnya? Apa legal standingnya? Al-Quran, hadis. Itu adalah Al-Quran, satu landasan hukum yang mutawatir, yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, tidak diragukan. Sehingga persaksian di sini adalah sebagai bentuk pengakuan kita. Yang pertama adalah syahadatu at-tauhid, itu yang kemarin sudah kita bacakan. Maka yang kedua ini adalah kita mengakui, mengikrarkan diri kita berdasarkan kabar-kabar yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, bahwa beliau adalah hambanya dan beliau adalah utusannya. Kenapa ini perlu? Dan ini dipersaksikan terus, Pak. Kita perbaharui terus, Bapak Ibu sekalian. Dalam sholat kita, subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, ya, maghrib 2 kali, isya 2 kali. 9 kali minimal kita dalam sehari semalam. Persaksian itu terus diingatkan dalam tasyahud kita, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Supaya apa? Pondasi ini dikuatkan dulu. Kemarin saudara-saudara kita sekarang alhamdulillah dalam keadaan aman. 300 lebih yang ada di Cianjur, mereka menjadi korban. Mayoritas adalah tertimpa bangunan. Mayoritas. Kenapa? Pondasi yang tidak mampu menahan
guncangan gempa bumi. Pondasinya kuat, guncangannya semakin kuat, sehingga pondasinya harus diperkuat lagi. Dan pondasi ini di dalam syahadat ini harus dikuatkan terlebih dahulu dalam diri kita. Syahadatul tauhid, syahadatul risalah. Persaksian tentang kemahaesaan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, persaksian kita tentang kerisalahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena begitu banyak orang-orang yang mengakui Allah penciptanya, Allah sebagai pengatur alam semesta ini. Tidak mungkin keteraturan alam semesta ini tanpa ada yang membuatnya. Motor saja, kitab, buku, tas itu saja yang sedemikian rupa bisa rapi, itu ada yang membuatnya. Bagaimana mungkin alam semesta yang begitu detailnya dan teratur tidak ada yang menciptakan? Dan itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan pondasi ini perlu dikuatkan dulu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena pondasi ini kalau sudah kuat, tatkala muncul pemikiran baru, tatkala muncul argumentasi baru yang akan merongrong kita sudah punya kekuatan itu. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi, banyak orang-orang yang mengaku dia mendapatkan wahyu dari Allah. Sampai otoritas yang ada di negeri kita, lembaga Majelis Ulama Indonesia pun berapa kali harus turun tangan mengembalikan mereka ke jalan yang benar, pemikiran yang benar, menjaga umat ini dari pemikiran-pemikiran yang keliru, yang salah. Kenapa? Ya tugas mereka. Karena begitu banyaknya umat ini di kalangan kaum yang awam itu, mereka tidak tahu. Mereka disibukkan dengan dunianya. Yang petani sibuk dengan petani, tidak punya waktu untuk belajar, tidak punya waktu untuk membaca. Artinya tidak menyisihkan waktu untuk membaca, belajar, mengilmui apa yang wajib bagi dia. Maka sangat disayangkan di negeri yang mayoritas kaum muslimin ini banyak sekali tumbuh subur aliran-aliran sesat. Kenapa sesat? Dan banyak pengikutnya karena pondasinya ini. Banyak masyarakat yang rapuh di dalam pondasinya. Muhammad adalah hambanya, maka kita tidak boleh mengikuti sekte-sekte ataupun agama-agama, aliran-aliran yang mengatakan ada yang mengatakan diabadikan di dalam Al-Quran. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Kaum Yahudi mereka meyakini Uzair, orang soleh di kalangan mereka, ulama di kalangan mereka, sebagai anak Allah. Lalu kemudian waqalatin Nasara Isa bin Maryam ibnullah. Orang-orang Nasrani menganggap Isa bin Maryam itu adalah anak Allah. Malaikat adalah anak perempuan Allah. Maka kemudian dibantah itu semua sampai Allah pun mengabadikan bahwa Isa bin Maryam itu Nabi SAW mengabadikan di dalam sabdanya bahwa Isa bin Maryam ana Abdullah wa Rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, tidak lebih dari itu. Dibantai itu. Dan Nabi Muhammad pun demikian. Sehingga ini mendasari kepada kita jangan sampai kita itu mengikuti jejak-jejak mereka yang memuliakan seseorang yang memiliki mukjizat, memiliki kelebihan-kelebihan di luar akal sebagai penopang untuk menguatkan risalah yang dibawanya itu melebihi dari batas yang Allah berikan. Artinya memuliakan itu sudah kewajiban kita, memuliakan Rasulullah, tapi tidak boleh melebihi atau tidak boleh berlebih-lebihan. Wa rasuluh, dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Khatamun nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi itu, Muhammad itu bukanlah sekedar dia bapak dari salah seorang di antara kalian, tapi dia adalah
penutup para nabi, dan dia adalah penutup para rasul. Jadi sudah selesai. Kalau ada orang mengaku sebagai nabi, ada orang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah, maka pondasi kita sudah kuat. Jangan percaya. Jangan percaya. Mau diiming-iming apapun, jangan sampai percaya. Wa imamul muttaqin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu, pemimpinnya orang-orang bertakwa. Bayangkan, tatkala ada 3 orang dia datang menemui Aisyah radhiyallahu anha, datang ke rumahnya, dia tanya bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Aisyah demikian. Lalu kemudian 3 sahabat ini saking kagumnya dengan Rasulullah, aina nahnu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, di mana kita posisinya dibandingkan dengan Rasulullah? Dari sedekahnya, dari sholatnya, dari takutnya, dari puasanya, dari sosialnya, dari muamalahnya, dari akhlaknya. Aina nahnu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat, 3 orang sahabat. Akhirnya mereka termotivasi untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengakui bahwa beliau adalah qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Mereka mengakui semua. Rasulullah itu sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang akan datang pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu luar biasa ibadah, muamalah, kemudian akidahnya, lalu kemudian akhlaknya. Sampai para sahabat merasa rendah seperti itu. Kemudian di antara mereka yang mengatakan, kalau begitu saya akan puasa terus menerus, tidak akan pernah putus. Sehari, 2 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai 1 tahun tidak akan pernah putus. Tidak boleh itu dalam Islam. Maksimal dalam Islam adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Tapi dia mengatakan, aku akan puasa terus menerus, supaya bisa seperti Nabi, mengejar bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Nabi. Lalu yang lain akan mengatakan, saya akan menghidupkan malamnya, tidak tidur malam untuk sholat malam. Ruku, sujud. Yang satunya mengatakan, la atazawwajun nisa. Saya enggak mau nikah. Kalau ada perempuan nanti hamil, kebidan, periksa, lahir, ngurusin anak, tersita banyak waktu saya untuk mengurusi itu semua. Mana waktu untuk ibadah saya? Makanya saya enggak mau menikah. Tapi kemudian Nabi ketika mendengar itu, apa yang dikatakan oleh Nabi? Wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum. Nabi menegaskan sendiri, aku demi Allah adalah manusia yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah manusia yang paling bertakwa. Tapi Nabi mengatakan, aku puasa dan aku berbuka, aku sholat malam, aku pun tidur, dan aku menikahi seorang wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka beliau adalah imamul muttaqin. Dan persaksian ini yang dikenal dengan syahadatul tauhid, syahadatul risalah, itu adalah yang persaksian yang seseorang dianggap sebagai seorang muslim. Banyak orang-orang yang dia mengakui Allah adalah Rabbnya, tapi dia tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai hamba dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Lihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kaum Yahudi dan kaum Nasrani, kenapa mereka tidak beriman? Andai mereka beriman mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mereka masuk Islam. Selesai. Mereka seorang muslim karena mereka pun mengakui Allah. Tapi mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai hamba dan rasulnya, tidak mengakui sebagai seorang nabi. Kenapa? Alasannya, padahal dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang yang diberikan kitab, kaum Yahudi dan Nasrani. Semuanya ini Yahudi dan Nasrani disebut ahlul kitab, disebut juga Bani Israel. Kenapa Bani Israel? Nah, nanti kita akan lihat silsilahnya, dari situ kita akan bisa menjawab, akan masuk akal dalam logika kita. Ya.
Kenapa mereka? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ahlu kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Rasulullah, mereka mengenal yang namanya Muhammad, Nabi Muhammad itu jauh-jauh hari sebelum lahir, sebelum diutusnya Nabi, seperti atau bahkan mereka lebih mengenal sosok Nabi Muhammad daripada mereka mengenal anak diri mereka sendiri. Ini ilustrasi, ini sebuah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka begitu detail mengenal sosok yang namanya Muhammad atau Ahmad itu. Dari fisiknya, dari namanya, dari silsilahnya, mereka mengenalnya. Dari mana mereka tahu? Dari kitab mereka. Tapi kemudian sekarang banyak yang tidak mempercayai, tidak meyakini, tidak mengimani. Kenapa? Karena kitab mereka itu banyak yang ditahrif, banyak yang diselewengkan, banyak yang dirubah maknanya untuk kepentingan mereka. Tapi kalau melihat kepada kitab yang masih asli, maka di situ banyak disebutkan tentang ciri-ciri nabi yang akan menjadi penutup para nabi. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengimani Nabi Muhammad. Mereka tidak mengimani seorang namanya Muhammad atau Ahmad sebagai nabi. Karena apa? Kalau kita lihat kepada silsilahnya, Bani Israel, Nabi Ibrahim punya anak ada 2, Ismail dan Ishak. Nah, Nabi Muhammad ini jalurnya, nasabnya itu bersambung kepada Nabi Ibrahim itu lewat Nabi Ismail. Dan kalau kita perhatikan, kita baca silakan Qasasul Anbiya atau tafsir Ibnu Katsir itu, kita akan mendapati sebuah gambaran secara global, secara umum, bahwa sebagian besar nabi-nabi itu adalah dari keturunan Nabi Ibrahim lewat Ishak. Jadi banyak sekali keturunan Nabi Ibrahim yang lewat anaknya Ishak itu yang menjadi nabi. Ishak melahirkan Yakub, lalu kemudian nanti ada Nabi Yusuf, lalu kemudian ada Nabi Yunus. Kemudian jadi Yakub itu memiliki 12 anak lagi. Nanti ada salah satu anaknya bernama Yahuda. Yahuda itulah yang menjadi cikal bakal Yahudi sekarang dari kaum itu. Dari situ muncul nanti ada Nabi Daud, keturunannya Nabi Sulaiman, keturunannya lagi nanti ada Nabi Isa, meskipun ada yang jalur dekat, jalur jauh, Nabi Isa, kemudian Nabi Yahya. Jadi mereka menganggap nenek moyang mereka Yakub alaihissalam yang memiliki nama lain Israel. Jadi nama lain dari Yakub, Nabi Yakub adalah Israel. Itu ada kronologisnya, historisnya itu ada. Kenapa disebut Israel? Ada kalau kita baca. Nah, mereka menganggap, dan ini juga sudah Allah tetapkan di dalam Quran. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadhaltukum 'alal 'alamin. Jadi memang Allah itu memuliakan Bani Israel, dan aku muliakan engkau wa Bani Israel, dan aku berikan engkau kenikmatan yang begitu banyak. Dan sampai kemudian satu pada kesimpulan, kaum Yahudi itu atau Bani Israel itu secara umum mereka menganggap adalah mereka ras yang paling tinggi. Mereka menganggap adalah manusia yang paling unggul. Nah, kalau orang sudah di atas seperti ini biasanya apa, Pak? Yang muncul apa? Kelebihan. Yang akan muncul adalah sifat sombong. Tidak mau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dirinya. Padahal dalam sebuah syair itu disebutkan, laisa kullu ma yudrikul mar, laisa kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Tidak semua yang diinginkan oleh seseorang itu akan dia dapatkan. Li'annar riyaha tajri bima la tastahi syufunu. Karena riyah, angin itu la tajri, tidak akan berhembus bima tashtahis sufunu, tidak akan berhembus mengikuti arah kapal. Justru arah kapal yang mengikuti arah angin. Itu menggambarkan, mengilustrasikan apa yang kita inginkan tidak semuanya kita capai.
Tidak semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita gak semuanya akan terus tercapai. Tidak. Demikian pun kaum Yahudi, mereka menginginkan bahwa nabi terakhir yang disebutkan di dalam kitab mereka adalah, artinya bahwa akan ada nabi terakhir yang akan menutup para nabi dan rasul. Tapi mereka menginginkan, maksud saya, mereka menginginkan penutup nabi ini adalah dari golongan mereka. Karena mereka menganggap ras yang paling tinggi, kaum yang paling unggul. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu lahir dari kaum Quraisy. Yang silsilahnya itu ke Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail, bukan lewat Nabi Yakub, Nabi Ishak. Dan mereka tidak mau mengakui sampai sekarang. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian, ini ujian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ar-Rum, ya. Surat Ar-Rum, ya, saya agak lupa surat Ar-Rum. Ayat pertama. Surat Ar-Rum apa Al-Ankabut? Al-Ankabut berarti, Pak. Ya, sebentar saya bukakan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah menegaskan, apakah manusia itu hanya dibiarkan aku beriman selesai? Tidak. Setelah itu mereka tidak diuji, tidak. Bani Israel diuji oleh Allah. Umat Nabi Muhammad pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bermacam-macam. Ada di antara kita yang diuji dengan orang tuanya, diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan tetangganya. Ada yang diuji dengan hartanya, diuji dengan kedudukannya. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang diuji dengan pemikiran dan keimanannya. Alhamdulillah, kita berada di atas keimanan, di atas syahadat, ya, tauhid dan syahadatul risalah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ujian bagi kaum Bani Israel. Apakah mereka mau menerimanya atau tidak? Ternyata mereka banyak yang tidak menerimanya. Bahwa Nabi Muhammad adalah hamba utusannya dan penutup para nabi. Sallallahu alaihi. Semoga Allah mencurahkan salawat kepadanya. Salawat Allah kepada Rasulullah adalah pujian Allah, sanjungan Allah kepada beliau, dan Allah memuji-muji di atas majlisnya, di atas makhluknya yang mulia di langit sana. Wa ala alihi, dan salawat juga semoga tercurahkan atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam adalah para istrinya yang 9. Ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan 11. Dari Khadijah, dari Saudah, Aisyah, Juwairah, kemudian siapa lagi? Zainab, Ummu Kulsum, Ummu Habibah, Hafsah, Sofiyah, dan banyak ya. Masih lainnya ada yang mungkin belum disebutkan. Termasuk keluarga beliau adalah para istrinya. Karena kaum Syiah mereka tidak mengakui seperti Khadijah adalah di surga. Lalu kemudian Aisyah juga demikian. Mereka mencela istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kalau kita buka di YouTube maka akan banyak beberapa kalangan-kalangan Syiah Rafidhah, kalangan garis keras. Mereka mengatakan Aisyah finnar, Khadijah finnar. Ya, itu adalah pemikiran, akidah, keyakinan orang-orang Syiah. Dan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini di antara keluarga beliau yang senantiasa mendapatkan sholawat disebutkan di dalam setiap tasyahud kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, termasuk di dalamnya adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, demikian juga para sahabatnya, termasuk Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena ada ya di antara kalangan Syiah yang mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Hanya di antara mereka yang dianggap beriman, bukan orang-orang ya. Artinya mereka dianggap beriman, sisanya mereka dianggap kafir oleh orang-orang Syiah. Dan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini semua sahabat Nabi SAW udul,
perselisihan, pertikaian yang sampai terjadi pembunuhan seperti perang Siffin, maka kita tidak boleh mencela salah satunya. Apa langkah kita? Diam. Ya. Kita diam. Tidak boleh kita mencela salah satu di antara mereka. Karena semuanya berijtihad. Fa idza asaba falahu ajran. Kalau sahabat yang satu berijtihad, ijtihad mereka benar, dapat 2 pahala. Kalau salah satu di antara mereka, falahu ajrun wahid, mereka mendapatkan 1 pahala. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus diam, tidak boleh mencela salah satunya atau mengunggulkan salah satunya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Rasulullah ini adalah mereka yang bertemu Rasulullah, beriman kepada Rasulullah dan mati dalam keimanan. Itulah sahabat Nabi. Kalau hilang ini salah satunya, mereka bukan disebut dengan sahabat Nabi SAW. Wa man tabi'ahum bi ihsanin, ada qaidnya, ada ikatannya, dan yang mengikuti mereka. Siapa mereka? Generasi terbaik kedua, para tabi'in. Generasi terbaik yang ketiga, para tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang tabi'in yang bertemu sahabat, tidak bertemu Nabi, beriman dan mati dalam keimanan, dan seterusnya. Dan mereka mengikuti bi ihsanin. Apa itu ihsan? Ihsan adalah ikhlas. Ihsan adalah ala manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutaba'ah. Jadi bi ihsan di sini siapa yang mengikuti? Karena itu kemarin siapa itu ahlu sunnah wal jamaah? Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Mengikutinya adalah dengan kebaikan, yaitu dengan keikhlasan, bukan semata-mata mencari dunia, mencari keamanan pribadi, bukan mencari keamanan jiwa, tapi semata-mata karena Allah dan semata-mata adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang wa man tabi'ahu bi ihsanin, golongan orang-orang yang mengikuti mereka Rasulullah dan para sahabatnya dengan kebaikan, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Kenapa disebut yaumuddin? Yaumuddin, hari kiamat. Din kan agama, iya. Kita artikan jadi din itu banyak arti. Bisa yaumuddin, hari kiamat, yaumuddin, hari kiamat. Din itu adalah agama. Tapi tidak tepat kalau kita katakan di sini ad-din, dinun itu adalah agama. Tapi din di sini adalah hari kiamat. Dari kata apa? Dana, yaitu hasaba, bermakna dana, hasaba. Hasaba yuhasibu, yaitu al-jaza, al-hisab. Din adalah al-hisab, pembalasan, hari perhitungan, sampai hari perhitungan. Hari perhitungan adalah hari kiamat. Ini sebagaimana yang kita dapatkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu, orang yang cerdas itu siapa? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Mereka orang cerdas itu bukan semata-mata cerdas secara intelektual, tapi cerdas juga secara spiritual. Dan perspektif Nabi itu adalah cerdas spiritualnya adalah mandana nafsahu, orang-orang yang hasaba nafsahu. Dia menghitung tentang dirinya, menimbang-nimbang dirinya, amal dirinya, kebaikan keburukannya. Terus setiap hari dia mengintrospeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Setelah dia menimbang, berintrospeksi diri setiap harinya, dia kemudian beramal untuk mempersiapkan hari pembalasan, mempersiapkan hari kiamat yang perjalanannya sangat jauh, sangat lama. Itulah al-kais, itulah orang yang cerdas. Dia tidak tertipu dengan kenikmatan yang sementara, al-fana, dengan al-baqa. Al-fana adalah dunia yang fana, binasa, sebentar, 70 tahun, gak kerasa. Mungkin yang sudah beruban, aku sih 40 tahun, gak kerasa pak, gak kerasa. Dan nanti di akhirat itu, kita hidup di dunia itu seolah-olah yang 80 tahun, 90 tahun, itu seolah-olah hanya di waktu pagi atau di waktu sore, sebentar sekali. Ila yaumuddin artinya adalah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya, setelah itu dilanjutkan. Ya, ini masih muqaddimah Pak, ya. Enggak apa-apa ya. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala
arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Arsala mengutus rasulnya. Siapa utusannya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang benar. Rahmatan lil alamina, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah diutus itu bukan hanya kepada manusia. Rasulullah diutus bukan hanya kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa jin pula. Ya, silakan buka surat Al-Jin atau surat Al-Jin atau surat Al-Ahqaf yang ayat-ayat terakhir. Itu menjelaskan bagaimana kalangan jin pun mendengar tatkala dibacakan Al-Qur'an kepada mereka. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Ada nafarun, sebagian dari kaum jin, mereka golongan jin ada yang beriman ketika mendengar Al-Qur'an dan mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin dan surat Al-Ahqaf. Dan Nabi Muhammad ini diutus adalah dengan membawa petunjuk, membawa agama yang benar, aturan-aturan hidup, jalan yang benar, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Alam ini bukan hanya manusia, bumi ini, tumbuh-tumbuhan, hewan. Siapa yang dia mengerjakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan sebuah hasil kebaikan yang luar biasa. Bukan hanya tentang dirinya, tapi lingkungan sekitarnya. Maka ketika Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bencana itu semata-mata bukan karena seser lapisan tanah, lapisan bumi, bukan itu semata-mata, tapi karena kerusakan manusia. Andil manusia itu ada di dalamnya. Kemaksiatan manusia ikut andil di dalamnya. Dan Rasulullah diutus itu adalah untuk membuat manusia itu bijaksana. Sekarang begitu banyak ada orang-orang yang begitu rakusnya. Dia sudah kaya, bukan kaya lagi, kaya raya. Tapi dia masih akan mencari gunung emas berikutnya. Hutan-hutan kemudian dibabat habis, dicari tambang-tambangnya tanpa ada perbaikan. Istilahnya apa? Deforestasi ya. Kerusakan hutan yang luar biasa. Sampai ada kalangan-kalangan. Saya melihat satu channel YouTube itu, bukan orang Indonesia, aslinya orang Perancis. Orang Perancis, dia punya kepedulian untuk menjaga hutan Kalimantan. Mendirikan sebuah yayasan luar biasa. Secara sosial dan secara ini luar biasa sekali. Dia tidak mendapatkan dana dari pemerintah, tidak, tapi dia berusaha untuk menjaga hutan ini agar lestari. Itu orang luar. Maka seorang muslim yang dia betul-betul menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW harusnya lebih dari itu. Dari cara hidupnya, dari perilakunya, maka semuanya akan membawa kedamaian dan rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya masyarakat sesama manusia, tapi alam semesta ini. Rahmatan lil alamin, karena itu Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa qudwatan lil alamin, sebagai suri teladan bagi lil amilin, ya, bukan lil alamin, perbedaan itu. Lil alamina, yang kedua adalah, yang pertama adalah seluruh alam makhluk, ya, manusia, hewan, binatang. Wa qudwatan lil amilina, sebagai suri teladan bagi orang yang mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kerusakan laki-laki tidak lepas dari kerusakan perempuan. Kerusakan perempuan tidak lepas dari kerusakan kaum laki-laki. Ya, di situ ketika dua kaum ini, laki-laki maupun perempuan, mereka tidak menegakkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengutus utusannya itu dari kalangan manusia. Ada orang-orang yang mengatakan waqalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Jadi mereka seolah-olah meremehkan.
Mengapa yang diutus oleh Allah itu adalah orang-orang yang bekerja di pasar, berjalan-jalan di pasar, artinya bekerja. Kemudian ya'kulut ta'am, makan seperti kita. Kenapa? Artinya sama sesama manusia. Bukan yang diutus adalah laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa yang diutus bukan seorang malaikat yang kemudian menjadi pendamping untuk memberikan peringatan kepada manusia? Kenapa? Kok yang diutus untuk menyampaikan risalah ini manusia, bukan malaikat yang kata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bermaksiat. Yaf'aluna ma yu'marun, melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara sifat malaikat, tidak pernah bermaksud kepada Allah. Kenapa yang diutus atau utusan Allah itu adalah dari kalangan manusia? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain untuk lebih mengena dan kita paham ada bahasa di antara kita, adalah sebagai ini qudwatan lil alamina. Karena materi penciptaan manusia dengan penciptaan jin lalu malaikat itu berbeda. Maka kalau yang diutus atau utusan Allah dari kalangan malaikat, tidak ada qudwah di sana, tidak ada contoh. Tapi yang diutus adalah Rasulullah SAW dari kalangan manusia, sehingga Rasulullah memberikan contoh yang begitu luar biasa. Di dalam keluarganya pun bagaimana Nabi menjalankan syariat ini. Di dalam masyarakatnya bagaimana Nabi menjalankan syariat ini. Di dalam bernegara bagaimana Nabi menjalankan syariat ini. Di dalam akhlaknya, bermuamalahnya, di dalam berkeyakinan, semuanya bisa dilihat, disaksikan, dirasakan oleh sahabat yang sama-sama manusia, yang langsung bisa dicontoh, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Nabi itu menjadi qudwatan lil amilina, sebagai contoh, sehingga wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, maka itu menjadi hujjah, menjadi bukti bagi seluruh hamba, bukan hanya umat yang sekarang ini, umat akhir zaman, tapi umat-umat terdahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan aku datangkan engkau wahai Muhammad untuk menjadi saksi bagi seluruh manusia. Nanti Nabi Muhammad, setiap nabi akan menjadi saksi bagi umatnya, tapi Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Karena itu Allah mengatakan rusulan mubasysyirin wa mungdzirin. Rasul-rasul itu adalah diutus sebagai pemberi kabar gembira, ini surga, ini kenikmatan surga. Wa mungdzirin, sebagai pemberi peringatan, ini orang yang bermaksiat akan masuk neraka, ini siksaannya. Kenapa demikian? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Supaya nanti manusia di hadapan Allah tidak memiliki argumentasi lagi, tidak memiliki alasan lagi untuk membantah. Kenapa engkau tidak beriman kepada Allah? Gak ada nabi yang menjelaskan kepada saya nggak tahu. Tidak, sudah diutus nabi. Nabi nggak cukup diturunkan Al-Quran untuk menjelaskan. Dia bisa membacanya sendiri. Lengkap sekali itu semuanya. Maka nanti kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hujah, tidak ada alasan kita berargumentasi di hadapan Allah bahwa saya tidak beriman, saya tidak taat, saya tidak baik karena tidak ada orang yang mengingatkan saya, tidak ada orang yang mengatur saya, tidak ada orang yang memberi nasihat kepada saya. Nabi sudah diutus, Al-Quran sudah diturunkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, ya. Kita lanjutkan masih muqaddimahnya, ya, karena ini muqaddimahnya juga penting sekali, yang menjelaskan bagaimana mendahului risalah ini tentang urgensi atau arti penting kenapa muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini menulis sebuah risalah ini. Karena kalau kita tahu alasannya, kita akan lebih membawa materi ini
lebih berbobot dan kita akan semoga Allah memudahkan untuk bisa mengamalkannya. Ketika kita membeli motor, kita harus tahu alasannya. Kenapa saya beli motor ini? Bisa menjelaskan alasannya. Kenapa saya beli mobil ini? Bisa menjelaskan alasannya. Kenapa saya bangun rumah di sini? Bisa menjelaskan alasannya. Dan alasan-alasan itu adalah sesuatu yang akan semakin memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.